Bab 2401. Wu Wang, Yan Xiaoquan, Zhou Ye, dan Wu Tianyu pecah pada saat yang sama, dan mereka semua siap menyerang. Kalian berempat tidak perlu mengambil tindakan, aku punya cara untuk menghadapi iblis ini. Pada saat ini, mereka berempat tercengang ketika menerima transmisi suara dari Ye Yunfei. Hei, jiwa raga anak ini lumayan, saya mengganggu terobosannya kali ini, pasti menimbulkan banyak emosi negatif. Emosi negatif yang dihasilkan oleh kualitas raga jiwa ini pasti bagus. Petik 2. Pada saat ini, Mind Devourer tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Yunfei, dengan penampilan yang garang, dan melepaskan energi iblis yang aneh, yang berisi berbagai emosi negatif, termasuk panik, marah, putus asa, dan ada pertolongan, ada kebencian, ada pesimisme. Emosi negatif yang sangat besar dengan paksa menembus ke dalam lautan jiwa Ye Yunfei, mencoba mempengaruhi tubuh jiwa Ye Yunfei. Dalam sekejap mata, emosi negatif yang luar biasa menyelimuti seluruh dunia, dan bahkan empat Yan Xiaoquan yang berdiri di kejauhan terpengaruh, dan masing-masing dari mereka tiba-tiba menjadi berat dalam suasana hati, merasa tidak termotivasi, dengan sedikit rasa pesimisme, dan kelelahan dunia.id. Cek, layak menjadi pembangkit tenaga listrik di keluarga Heart Eater kami, kualitas emosi negatif ini terlalu nikmat. Guru, mau tak mau saya ingin makan lengkap. Petik 2. Pada saat ini, pemakan hati yang tersembunyi di lautan jiwa Ye Yunfei merasakan energi negatif yang menembus ke dalam lautan jiwa Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan air liurnya. Kalau begitu kamu tidak perlu bersikap sopan, serap saja, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Saat ini, bencana guntur di langit masih terus bergulir, namun bagi Ye Yunfei, bencana guntur tersebut tidak perlu diperhatikan. Terima kasih Tuan, dengan izin Ye Yunfei, Heart Eater tidak bisa menahan kegembiraannya, bersorak, dan segera mulai melahap energi negatif yang menembus lautan jiwa Ye Yunfei. Saat ini, Heart Eater yang berdiri di atas kepala Ye Yunfei bahkan tidak mengetahui bahwa ada jenis lain yang tersembunyi di lautan jiwa Ye Yunfei. Jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskan energi negatifnya sesuka hati, karena energi negatif tersebut sangat besar, penting bagi semua orang. Untuk spesies serupa, ini adalah sumber suplemen yang sangat langka. Begitu lesat, iblis pemakan hati itu menjerit puas sambil melahapnya. Saya secara bertahap melepaskan lautan jiwa dan membiarkan energi negatif orang itu mengalir masuk, sehingga Anda bisa melepaskannya dan makan, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Tuan, sebaiknya Anda melindungi tubuh jiwa Anda dengan energi mental Anda terlebih dahulu. Energi mental adalah cara terbaik untuk menahan emosi negatif ini. Petik 2, kata si pemakan hati. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Jadi Ye Yunfei segera menggunakan energi mentalnya untuk membungkus tubuh jiwanya, dan kemudian secara bertahap melepaskan lautan jiwanya, membiarkan emosi negatif dari pemakan pikiran di atas kepalanya terus meresap ke dalam. Di saat yang sama, Ye Yunfei juga memasang ekspresi kesakitan dan putus asa. Haha, manusia ini sepertinya tidak bisa menolaknya dan mulai memiliki roh jahat di dalam dirinya. Oke, lumayan, akan lebih baik jika seluruh energi jiwanya bisa diubah menjadi emosi negatif, sehingga saya bisa makan sepuasnya. Petik 2, iblis pemakan hati di atas melihat ekspresi wajah Ye Yunfei dan tidak bisa menahan kegembiraannya, berpikir bahwa Ye Yunfei mulai terpengaruh oleh emosi negatif dan mulai memiliki setan batin. Karena mudah untuk memiliki setan batin ketika Anda diganggu selama perbaikan dan terobosan rantai. Izinkan saya menambahkan beberapa emosi negatif dan biarkan dia menikmatinya. Yang paling saya sukai adalah melihat orang lain menderita karena emosi negatif, kata si pemakan hati sambil tersenyum. Kemudian sambil berpikir, dia mendorong lebih banyak emosi negatif untuk mengalir ke lautan jiwa Ye Yunfei. Sangat lesat, emosi negatif ini sangat berguna bagi saya. Ayo makan lagi. Petik 2, pada saat ini, di lautan jiwa Ye Yunfei, iblis pemakan hati sedang melahap emosi negatif yang mengalir masuk. Dia merasa sangat nyaman hingga dia tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, ada banyak batasan khusus yang diatur di lautan jiwa Ye Yunfei. Sulit bagi orang luar untuk memata-matai mereka, kecuali orang-orang kuat dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Saudara Ye, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Wu Wang melihat ekspresi menyakitkan Ye Yunfei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. Sepertinya ada yang tidak beres, kata Yan Xiaoquan. Zhou Ye dan Wu Tianyu juga khawatir.
Ye Yunfei segera mengirimkan transmisi suara ke 4 orang ini, memberitahu mereka untuk tidak khawatir dan tidak ikut campur. Sayang, daya tahan anak manusia ini begitu kuat. Petik 2. Setelah beberapa saat, iblis pemakan pikiran di atas akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia melihat bahwa meskipun Ye Yunfei memiliki ekspresi sedih dan berjuang di wajahnya, itu saja. Dia tidak memiliki reaksi lain selain itu, dan berdiri di sana sepanjang waktu, terus melewati kesengsaraan guntur. Kesengsaraan guntur telah berlangsung normal. Lebih penting lagi, pemakan pikiran ini tidak merasakan emosi negatif apapun dari hati dan jiwa tubuh di tubuh Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei tidak memiliki emosi negatif, maka pekerjaannya akan sia-sia. Tidak, aku ingin menghancurkan kesengsaraan guntur anak ini secara langsung, dan membuatnya panik, marah, dan putus asa. Iblis pemakan hati tidak dapat menahannya lagi. Dia bergegas keluar dari awan iblis dalam sekejap dan datang ke sisi Ye Yunfei. Dia muncul secara langsung dan mengulurkan cakar untuk meraih kepala Ye Yunfei. Dia ingin gunakan yang paling sederhana ini dan cara kasar untuk mengganggu kesengsaraan Ye Yunfei. Akhirnya mau tidak mau muncul. Ye Yunfei tersenyum ringan, kekuatan jiwanya telah dengan jelas merasakan setiap gerakan pemakan hati ini. Ledakan, Ye Yunfei secara langsung melepaskan sejumlah besar energi mental, yang berguling ke belakang, menghantam tubuh pemakan pikiran ini seperti gelombang besar. Pada saat yang sama, Ye Yunfei meninjunya, dan kekuatan fisik yang menakutkan ditambahkan ke tinju, menembus tubuh pemakan jantung sekaligus, dan tinju menonjol dari punggungnya, terus-menerus meneteskan darah. Bagaimana bisa? Wah, sepertinya kamu tidak terpengaruh oleh emosi negatif apapun. Dan kesengsaraan guntur sepertinya tidak berpengaruh apapun pada Anda. Petik 2. Pemakan hati awalnya mengira bahwa Ye Yunfei sedang berperang melawan bencana guntur, dan dipengaruhi oleh emosi negatif yang dia keluarkan barusan, dia seharusnya berada dalam periode lemah dan tidak akan memiliki banyak kekuatan serangan, jadi ketika dia datang ke sisi Ye Yunfei, dia tidak melakukannya. Tidak peduli seberapa siapnya dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Yunfei akan tiba-tiba meledak dengan kekuatan serangan yang begitu menakutkan. Wah, kamu sangat kejam. Kamu menunggu. Petik 2. Iblis pemakan hati itu sangat ketakutan dan marah sehingga dia mundur dengan kecepatan penuh dan ingin pergi. Tapi Ye Yunfei sudah bersiap. Bum bum bum. Dalam sekejap, lebih dari 20 formasi meletus, membentuk formasi tirai tipis yang tumpang tindih dan mengelilingi demon pemakan hati. Inilah kekuatan magis melambaikan tangan dalam formasi. Bukalah, iblis pemakan hati itu sangat ketakutan dan marah sehingga dia memukul formasi dengan sekuat tenaga. Namun, formasi yang diatur oleh Ye Yunfei memiliki level tinggi. Dan sangat kuat, dia tidak dapat menembus formasi dengan cepat dalam waktu singkat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum, lalu melangkah ke dalam formasi, berdiri di depan iblis pemakan hati, dan meninju dia. Karena pengepungan puluhan formasi, iblis pemakan jantung ini tidak dapat menghindari tinju Ye Yunfei. Wah, apa menurutmu aku takut padamu? Mati. Petik 2. Iblis pemakan hati ini juga sangat marah, dan meledak dengan energi magis yang menakutkan dan menekannya ke arah Ye Yunfei. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar energi negatif yang menghantam Ye Yunfei seperti lautan badai. Cara serangan paling ampuh dari klan Heart Devouring Demon sebenarnya adalah energi negatif yang dapat mengganggu emosi lawan dalam sekejap sehingga menyebabkan emosi lawan menjadi tidak stabil bahkan menjadi bingung. Dan serangan frontal bukanlah kekuatan klan Heart Eater. Bergemuruh, Ye Yunfei dan pemakan hati ini mulai bertarung dengan sengit karena pengepungan puluhan formasi. Ruang pertarungan antara kedua belah pihak relatif sempit, dan segera berkembang menjadi pertarungan tangan kosong. Tubuh iblis pemakan hati ini sudah terluka parah. Dihadapkan dengan kekuatan fisik Ye Yunfei yang menakutkan lebih dari 2 juta naga, ia segera menjadi tidak mampu menahannya. Ye Yunfei meninju tubuhnya satu demi satu. Setelah beberapa saat, dia benar-benar ditekan, kemudian disegel oleh Ye Yunfei, diteleportasi ke Menara Pantom, dan dipenjarakan. Kesengsaraan gunturku sudah berakhir. Saya di Junior Wonderland sekarang. Petik 2. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan abadi yang melonjak di tubuhnya, dan berkata dengan lembut. Di kehidupan sebelumnya, kondisi tertinggi Ye Yunfei adalah kaisar surgawi sempurna. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya melampaui ketinggian kehidupan sebelumnya.
Bab 2402. Saudara Ye, selamat atas keberhasilan terobosanmu. Oang bergegas terlebih dahulu dan berteriak gembira. Kemudian Yan Xiaoquan, Zhou Ye dan Wu Tianyu bergegas mendekat dan memberi selamat kepada Ye Yunfei satu demi satu. Saudaraku Ye, kamu sudah sangat kuat ketika kamu berada di alam kaisar. Sekarang kamu telah menerobos ke Xuanxian, seberapa kuat kekuatanmu? Zhou Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatannya telah lama tak terkalahkan di antara para Xuanxian. Dia adalah salah satu jenius yang kekuatan tempurnya jauh melebihi wilayahnya. Petik 2. Yan Xiaoquan mengerutkan bibirnya dan berkata, semuanya, kali ini kita memasuki medan perang kuno itu, kita telah memperoleh banyak hal, dan sekarang kita akan mulai membagikan hasil panen di medan perang itu. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 cincin luar angkasa muncul di depannya. Ada juga lusinan latihan slip giok. Di medan perang kuno, semua jiwa sisa perang dari faksi cahaya yang ditemui Ye Yunfei memilih untuk memberikan sisa harta dan warisan mereka kepada Ye Yunfei. Tentu saja, Ye Yunfei tidak akan menyimpan barang-barang ini untuk dirinya sendiri. Ye Yunfei kemudian membagikan properti itu di cincin luar angkasa dan slip giok latihan. Sebelum perang penghancuran dunia terakhir, anggota fraksi cerah menyiapkan banyak sumber daya dan harta untuk mengisi kembali energi dan menyembuhkan luka-luka mereka di medan perang. Setelah mereka mati di medan perang dan menjadi sisa-sisa, sumber daya dan harta perbaikan rantai ini telah dilestarikan bersama mereka. Kelima orang tersebut menerima sumber daya perbaikan rantai dalam jumlah yang sangat besar. Ye Yunfei sedikit lebih baik di reruntuhan Dewa Kuno. Hadiah yang dia terima dari Tuan Liu lebih unggul dalam kuantitas dan kualitas dibandingkan sumber daya dan harta yang tersisa dari sisa-sisa perang di medan perang kuno. Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya belum pernah memiliki sumber daya dan harta perbaikan rantai sebanyak itu, dan mereka semua sangat bersemangat. Lusinan slip giok latihan didistribusikan secara merata di antara mereka berlima, dan masing-masing memilih latihan yang cocok untuk mereka. Latihan dan seni bela diri ini semuanya dilakukan oleh anggota sekolah Guangming pada zaman kuno, dan beberapa di antaranya telah hilang, sehingga sangat berharga. Dengan harta karun ini, tidak akan lama lagi saya bisa menerobos dan meningkatkan. Zhou Ye berkata dengan penuh semangat. Sumber daya perbaikan rantai dan kekayaan alam ini cukup untuk mendorong wilayah saya ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Wu Tianyu berkata sambil menghitung benda-benda di luar angkasa. Saya pikir latihan dan seni bela diri ini adalah yang paling berharga. Oang sedang mengamati slip giok dari latihan yang diperolehnya, dan membaca isi latihan secara detail. Saya kira tidak akan lama lagi saya akan mendapatkan terobosan. Yan Xiaoquan berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, tiruan Ye Yunfei telah memasuki menara hantu dan mendatangi iblis pemakan hati yang telah dipenjara belum lama ini. Guru, panen saya kali ini sangat bagus. Saya menyerap banyak energi negatif. Mind Eater lainnya tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei dan berkata dengan penuh semangat. Kamu adalah saudaraku. Mengapa kamu menyebut anak manusia ini sebagai tuanmu? Klan pemakan hati kita jauh di atas kita. Bagaimana kita bisa bertekuk lutut pada anak manusia? Mind Eater yang baru saja ditangkap tiba-tiba melihat kerabatnya sendiri, dan terkejut. Ledakan. Sebelum Ye Yunfei bisa menyelesaikan kata-katanya, wajahnya menjadi gelap dan dia melepaskan sejumlah besar energi mental, menghantamnya dengan sekuat tenaga. Iblis pemakan pikiran itu segera berteriak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, karena kamu sudah jatuh ke tanganku. Sekarang kamu hanya punya 2 pilihan, pertama, mati, dan kedua, bersumpah satu hati, dan bersumpah menjadi budakku mulai sekarang. Pilih sekarang. Petik 2. Ye Yunfei langsung ke pokok permasalahan dan berkata langsung. Jadi kamu dan anak manusia ini bersumpah untuk bersatu dan menjadi budaknya. Pemakan pikiran itu berteriak dengan marah. Gemuruh. Ye Yunfei melepaskan energi mentalnya lagi, dan bergegas menuju Heart Eater. Tubuh Mind Eater langsung terbalik, dan dengan teriakan, ia terlempar ke belakang dan jatuh jauh. Memilih, kata Ye Yunfei ringan, anak manusia sialan, kami, klan Heart Eater, menyendiri dan tidak akan pernah memperlakukan ras rendahan sepertimu. Si pemakan pikiran meraung. Klik, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memadamkan cahaya pedang tajam, langsung memotong tubuh iblis pemakan jantung menjadi 2 bagian.
Jangan uji kesabaranku. Ini hanya masalah aku membunuhmu. Petik 2, kata Ye Yunfei ringan. The Heart Eater merasakan aura pembunuh Ye Yunfei, dan mulai sedikit takut, bahkan iblis ganas pun mungkin merasakan ketakutan yang sama seperti makhluk biasa ketika menghadapi kematian yang sebenarnya, tidak banyak perbedaan. Baiklah, aku tahu pilihanmu. Pergi ke neraka. Petik 2, Ye Yunfei tidak punya banyak kesabaran. Tertawa, pedang jiwa muncul dan menebas jiwa iblis pemakan hati. Pada saat yang sama, Ye Yunfei meninjunya, dan kekuatan pukulan yang keras langsung menyebabkan tanda muncul di dua bagian tubuh iblis pemakan jantung itu, dan itu akan meledak. Anak muda, tunggu. Pemakan pikiran merasakan ancaman kematian dan tiba-tiba berbicara. Anak muda, aku bersedia memberimu harta dalam jumlah besar sebagai hadiah, selama kamu tidak membunuhku. Kata si pemakan pikiran, jika aku membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milikku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Ye Yunfei berhenti sejenak, lalu berkata sambil mencibir. Gemuruh, tinju Ye Yunfei mengenai dua bagian tubuh Mind Eater, dan pedang jiwa juga menyerang di depan tubuh jiwanya, dan hendak membunuhnya. Tuan, mohon jangan hancurkan jiwa raga dan hatinya untuk saat ini. Lumpuhkan saja dia, saya akan menggunakan raga jiwa dan hatinya untuk memperbaiki dan meningkatkan. Mind Eater yang ditundukkan Ye Yunfei berteriak keras. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kamu pengkhianat, kamu juga anggota klan Heart Eater, dan kamu benar-benar membantu orang luar berkomplot melawan salah satu dari kamu. Pemakan pikiran sangat marah. Haha, klan Heart Eater kita adalah yang paling gelap dan kejam. Kamu sebenarnya berbicara kepadaku tentang persahabatan antara klan yang sama. Tidakkah menurutmu itu lucu? Tidakkah kamu tahu bahwa sebagian besar orang kuat dari iblis pemakan hati kita dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dengan melahap anggota klan mereka sendiri? Dan pemimpin dan tetua klan iblis pemakan hati kita yang mana yang tidak mengatasi rintangan melalui pembantaian berdarah? Bagaimana dengan yang terakhir? Setiap kali pemimpin dan tetua klan baru diganti, itu berarti pembantaian berdarah. Jadi, siapa di antara klan kita yang tangannya tidak ternoda darah sesama klan? Saya memperkirakan jumlah anggota klan yang mati di tangan Anda bukan 1000, tapi setidaknya beberapa ratus. Petik 2, pemakan hati yang ditundukkan Ye Yunfei tertawa liar. Aku tidak menyangka pertikaian di antara para Heart Eater akan begitu menakutkan. Tapi benar juga, perlombaan ini hanya mengandalkan emosi negatif. Dan semua orang adalah generasi yang dingin dan sesat, sangat tidak mungkin membicarakan persahabatan. Petik 2, Ye Yunfei mendengar ini dan berpikir sendiri. Oke, pergilah ke neraka. Ye Yunfei siap membunuhnya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Aku bersedia bersumpah satu hati dan menjadi budakmu mulai sekarang. Pada saat ini, iblis pemakan hati akhirnya tidak dapat menahan rasa takut akan kematian dan berteriak. Baiklah. Ye Yunfei juga menginginkan efek seperti ini, lagi pula, mengumpulkan beberapa Heart Eater lagi mungkin berguna di masa depan. Selanjutnya, iblis pemakan hati ini bersumpah dengan Ye Yunfei dan menjadi budak Ye Yunfei. Dengan cara ini, Ye Yunfei menaklukkan dua iblis pemakan hati sebagai budak. Bab 2403, Tuan, selain saya, setidaknya 9 pelahap hati juga telah memasuki benua Beidou. Karena semua dunia di antara 3000 dunia telah ditingkatkan selama periode ini, banyak makhluk telah berhasil menembus peningkatan tersebut. Kami, klan iblis pemakan hati, seperti iblis batiniah yang muncul ketika makhluk berkultivasi dan menerobos. Oleh karena itu, selama periode ini, banyak anggota klan iblis pemakan hati kami keluar dari dunia iblis dan berkeliaran di sekitar 3000 dunia, di mana-mana, carilah mangsa. Petik 2, kata iblis pemakan hati yang baru saja ditundukkan kepada Ye Yunfei. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Apa hubungan antara dunia iblis dan faksi gelap? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya. Iblis pemakan hati di depannya yang baru saja ditaklukkan relatif kuat. Ye Yunfei merasa jika itu adalah pertarungan langsung, dewa misterius sempurna mungkin tidak akan menjadi lawan dari iblis pemakan hati di depannya. Kekuatan tempur sebenarnya dari iblis pemakan hati ini bahkan mungkin mendekati kekuatan abadi sejati. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak melakukan serangan mendadak dan melukainya secara serius pada serangan pertama, dia mungkin tidak akan bisa menaklukkannya begitu cepat. Ye Yunfei merasa dengan kekuatan pemakan hati ini, dia seharusnya bisa mengetahui banyak hal tentang dunia iblis.
Dunia iblis kita sepertinya tidak ada hubungannya dengan faksi gelap. Saya pernah mendengar sang patriark menyebutkan bahwa para pemimpin tertinggi dari faksi gelap pernah datang ke dunia iblis kita untuk mencari guru iblis dan ingin berbicara tentang membentuk aliansi dengan dunia iblis kita, tetapi pada akhirnya negosiasi gagal. Sesuai dengan keinginan pemimpin klan kami, dunia iblis kami tidak akan ikut campur dalam kebencian antara faksi gelap dan faksi terang, bahkan jika faksi gelap menghancurkan 3000 dunia, kami, dunia iblis, tidak akan ikut campur. Petik 2. Mind Eater berpikir sejenak dan menjawab, lalu mengapa kalian para iblis memasuki 3000 dunia untuk menimbulkan kerusakan? Ye Yunfei bertanya lagi, Tuan, ini adalah sifat sebagian besar iblis di dunia iblis kita. Ada banyak iblis yang memakan daging, esensi atau tubuh jiwa makhluk dari ras lain. Sama seperti klan iblis pemakan hati kita, untuk memperbaiki rantainya, kita harus terus-menerus emosi negatif yang melahap makhluk hidup. Jawab si pemakan pikiran, ya kamu benar, jadi kalian para iblis pada dasarnya jahat, ditakdirkan untuk menjadi musuh hidup dan mati dengan ras lain. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, sejak aku bertemu denganmu, aku akan menerima semua anggota klanmu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, jika kamu menaklukkan beberapa Heart Eater lagi, mereka mungkin akan berguna di masa depan. Bagaimanapun, para pemakan pikiran ini tidak lemah. Ye Yunfei menjelaskan situasinya kepada Yan Xiaoquan dan 4 lainnya, dan meminta mereka untuk sementara memasuki Menara Pantom untuk memulihkan diri. Yan Xiaoquan dan yang lainnya sedikit khawatir ketika mereka mendengar bahwa Ye Yunfei akan mencari para Mind Eater yang telah memasuki benua biduk. Kamu tidak perlu khawatir, jika saya benar-benar tidak bisa mengatasinya, Anda dapat keluar untuk mendukung saya kapan saja. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ya, kamu harus ingat, jika kamu dalam bahaya, biarkan kami segera keluar untuk membantu. Pada akhirnya, keempat Yan Xiaoquan dibujuk oleh Ye Yunfei. Yan Xiaoquan mengangguk dan berkata. Kemudian mereka berempat memasuki Menara Pantom untuk memulihkan diri. Ye Yunfei segera membiarkan Heart Eater ini memimpin, dan diam-diam mencari 9 Heart Eater lainnya di benua Beidou. Menurut Mind Eater ini, 9 Mind Eater lainnya pasti fokus pada mereka yang sedang melewati masa kesengsaraan, jadi selama mereka mendengar seseorang melewati masa kesengsaraan, carilah mereka. Anggota Demon Pemakan Hati dapat merasakan satu sama lain pada jarak tertentu. Bagaimana kalau begitu, aku akan membantumu menutupi auramu, sehingga orang-orang sepertimu tidak akan bisa melihatmu dengan mudah. Kata Ye Yunfei, dan kemudian menggunakan teknik rahasia persembunyian untuk membantu iblis pemakan hati menutupi auranya. Iblis pemakan pikiran ini juga berusaha sekuat tenaga untuk menahan auranya. Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas juga menggunakan teknik rahasia luar angkasa untuk membantu menutupi aura mereka. Dengan cara ini, aura Ye Yunfei dan pemakan hati ini hampir tertutup seluruhnya. Segera setelah itu, Heart Eater lainnya ditemukan. Pemakan hati ini sedang menatap seorang kaisar tingkat tinggi yang sedang mengalami bencana petir. Kaisar surgawi senior ini sedang menyerang alam kaisar surgawi sempurna. Namun tiba-tiba diganggu oleh iblis pemakan jantung ini, suasana hatinya sangat berfluktuasi, dan perlahan-lahan dia mulai panik, takut, dan putus asa, wajahnya berubah, dan dia meraung keras. Melihat efek dari gangguannya, Mind Eater bersorak, dan hendak bergegas melahap iblis pikiran kaisar langit tinggi. Pada saat ini, Ye Yunfei dan iblis pemakan hati yang tenang tiba-tiba muncul seperti prajurit dewa yang turun dari langit dan melancarkan serangan mendadak. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, iblis pemakan hati terluka parah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei berhasil menyerahkan iblis pemakan hati itu dan memaksanya untuk bersumpah persatuan. Ketiga, Ye Yunfei tersenyum. Selanjutnya, Ye Yunfei meminta kedua iblis pemakan hati untuk memimpin dan terus mencari iblis pemakan hati lainnya. Setelah 2 hari, lihat guru, di Menara Pantom, ada 11 Mind Eater yang berdiri di depan Ye Yunfei, memberi hormat secara kolektif kepada Ye Yunfei. Ya, lumayan, Ye Yunfei melihat ke-11 Mind Eater dan mengangguk, merasa baik. Kecuali Mind Eater pertama yang ditundukkan, kekuatan 10 Heart Eater yang ditundukkan kemudian semuanya baik-baik saja. 6 diantaranya adalah kekuatan Xuanxian, dan 4 diantaranya adalah kekuatan Kaisar Surgawi.
Dapat dikatakan bahwa meskipun 6 pemakan hati dengan kekuatan Xuanxian berada di dunia iblis, mereka pasti milik pembangkit tenaga listrik yang mendominasi satu sisi. Oke, aku sudah selesai. Ye Yunfei memindahkan Yan Xiaoquan dan yang lainnya keluar dari menara pantom, dan berbicara. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan ke tugas kelompok berikutnya. Yan Xiaoquan berkata dengan keras. Namun, pada saat ini, Yan Xiaoquan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Semuanya, Penatua Huang baru saja mengirimiku pesan bahwa dia juga telah datang ke benua Beidou. Kata Yan Xiaoquan, apakah Penatua Huang juga ada di sini? Jika dia tidak duduk di pangkalan, apa yang dia lakukan di benua Beidou? Petik 2, tanya Owan penasaran. Penatua Huang berkata bahwa dia baru saja menemukan medan perang kuno dan berencana memimpin kelompok kami untuk menjelajahinya. Penatua Huang meminta kami menunggu di sini, dan dia akan segera tiba. Petik 2, kata Yan Xiaoquan. Jadi itulah masalahnya. Untunglah Penatua Huang secara pribadi membawa kami menjelajahi medan perang kuno. Petik 2, Zhou Ye mengangguk dan berkata. Wu Tianyu juga mengangguk. Hanya Ye Yunfei yang tidak mengenal Penatua Huang sama sekali, jadi dia tidak berbicara. Saudara Ye, Penatua Huang adalah seorang penatua di pangkalan pelatihan sebelum kita berangkat. Dia adalah ahli keabadian sejati, dan dia secara pribadi telah melatih kita. Wu Wang menjelaskan kepada Ye Yunfei. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Tampaknya para penguasa sisi baiknya telah datang. Jadi semua orang berdiri di sana dan menunggu. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berpenampilan biasa muncul di langit yang jauh. Kecepatannya mencengangkan. Setiap langkah yang diambilnya, jarak di bawah kakinya seolah otomatis memendek. Penatua Huang ada di sini. Keempat Yan Xiaoquan sedikit bersemangat saat melihat lelaki tua itu. Bagaimanapun, ini adalah master dari sekolah cerah. Dalam sekejap mata, Penatua Huang mendatangi mereka berlima, melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di Ye Yunfei. Penatua Huang, ini Ye Yunfei. Dia belum pernah berpartisipasi dalam pelatihan di pangkalan sebelumnya, dan kami baru menemukannya setelah dia keluar. Petik 2, Yan Xiaoquan melihat ekspresi bingung Penatua Huang dan segera menjelaskan. Ternyata itu Ye Yunfei, aku pernah mendengar namamu. Baiklah, anak muda, bagus sekali. Petik 2, Penatua Huang mengangguk dan berkata kepada Ye Yunfei dengan ramah. Tuan, ada yang salah dengan suasana hati orang ini. Dia memusuhi Anda dan menyembunyikan niat membunuh. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima pesan dari iblis pemakan hati. Iblis pemakan hati ini adalah yang terkuat di antara 11 iblis pemakan hati yang ditaklukkan Ye Yunfei. Mind Eater ini juga yang terakhir ditundukkan oleh Ye Yunfei. Saat itu, Ye Yunfei memimpin 10 Mind Eater untuk melakukan serangan mendadak bersama-sama. Setelah bertarung selama 1 jam, akhirnya dia berhasil menundukkan Mind Eater ini. Bagaimana Anda tahu? Ye Yunfei segera merasakan Penatua Huang, tetapi tidak menemukan apapun. Penatua Huang ini adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi, dengan aura tenang dan tatapan tenang, dia berbicara dengan sangat tidak tergesa-gesa, seolah-olah tidak ada yang istimewa dari dirinya. Tuan, keahlian terbaik klan pemakan hati kita adalah emosi. Meskipun lelaki tua ini menyembunyikannya dengan sangat baik, saya masih menangkap jejak emosi batinnya yang sebenarnya. Dia memang memusuhi kalian berlima dan memiliki niat membunuh. Jawab si pemakan pikiran. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk, menjadi waspada, dan segera memberitahu Tuan Hun, Jin Jiao Longchan, dan lainnya. Karena Ye Yunfei mengerti bahwa iblis pemakan hati yang telah dia taklukkan tidak akan menipunya. Setelah sumpah persatuan ditempa, kedua belah pihak memiliki prioritas. Jika sesuatu terjadi pada tuannya, sesuatu akan terjadi pada budaknya juga. Jiwa dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping dan dia akan dikuburkan bersama tuannya. Inilah dominasi sumpah satu hati. Oleh karena itu, 11 iblis pemakan hati ini akan selalu setia kepada Ye Yunfei, dan tidak mungkin mereka mengkhianati Ye Yunfei. Bab 2404. Kamu telah berada di medan perang kuno tempat benua Beidou berada. Kemarilah, beritahu saya apa yang bisa Anda peroleh. Petik 2. Pada saat ini, Penatua Huang berbicara perlahan, terlihat sangat baik di permukaan, dan tidak ada yang aneh dalam hal itu. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Huang, Yan Xiaoquan, Wu Wang,
Zhou Ye dan Wu Tianyu berjalan mendekat tanpa berpikir terlalu banyak. Ye Yunfei ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti langkah demi langkah. Selama proses ini, Ye Yunfei sudah bersiap untuk mencegah Penatua Huang menyerang orang lain dengan kejam kapan saja. Saat ini, tidak bagus, mood orang tua ini tiba-tiba berfluktuasi, dan dia siap melakukan sesuatu. Pada saat ini, Mind Eater yang baru saja mengingatkan Ye Yunfei tiba-tiba berteriak. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sudah merasakan dengan dekat Penatua Huang, dan pada saat ini, dia melihat telapak tangan kanan Penatua Huang sedikit terentang ke depan, dan nafas energi berbahaya terpancar dari telapak tangan itu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita harus mengingatkan mereka. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Pada saat ini, Ye Yunfei memilih untuk sepenuhnya percaya pada iblis pemakan hati ini. Semuanya, mohon perhatiannya, Penatua Huang ini ingin membunuh kita. Ye Yunfei tidak terlalu peduli, dan langsung berkata kepada Yan Xiaoquan dan yang lainnya melalui transmisi suara. Apa? Setelah mendengar transmisi suara Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan yang lainnya tercengang, bahkan tercengang, mereka berhenti bergerak dan kembali menatap Ye Yunfei. Ye Yunfei, apa katamu? Yan Xiaoquan mau tidak mau bertanya. Lalu, sekarang juga, hei, wah, kamu sebenarnya menemukan sesuatu yang tidak normal. Bagus. Petik 2. Nada suara Elder Huang berubah total, menjadi lebih dingin. Lalu dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengulurkannya ke depan, dan terus memperbesar, tiba-tiba menutupi Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya. Memanggil. Pada saat kritis, Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, meninggalkan bayangan di tempatnya, dan tubuhnya langsung pergi. Gemuruh. Pemaksaan energi yang sangat menakutkan meledak dari telapak tangannya, langsung menekan Yan Xiaoquan dan yang lainnya sampai mati. Penatua Huang ini adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Bagi Yan Xiaoquan dan yang lainnya, dia terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga mustahil untuk dilawan. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di belakang Penatua Huang. Ye Yunfei, yang telah dipersiapkan sejak lama, bertindak sembarangan. Gemuruh. Ye Yunfei pertama kali menggunakan energi mentalnya, karena energi mental tidak dapat dipertahankan oleh sebagian besar makhluk hidup dan hanya dapat dicegat. Kemudian Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan mengibarkan bendera formasi kecil. Ledakan. Formasi-formasi terus terbentuk satu persatu, langsung menutupi ruang ini. Ye Yunfei mengatur lusinan formasi sekaligus. Gemuruh. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao juga tidak tinggal diam, dan pada saat yang sama mereka menggunakan teknik rahasia luar angkasa mereka untuk secara paksa mengubah ruang tempat Penatua Huang berdiri. Ledakan. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, ratusan senjata sihir tingkat Xuanxian diaktifkan pada saat yang sama, dan mereka meledak ke arah Penatua Huang bersama-sama. Ye Yunfei sebelumnya telah memperoleh sejumlah senjata ajaib Xuanxian dari reruntuhan para dewa kuno, dan belum lama ini telah memperoleh kumpulan lain dari medan perang kuno, jadi dia memiliki sejumlah besar senjata ajaib Xuanxian. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menggunakan ilmu pedang, keterampilan tinju, dan 8 telapak tangan Tathagata, dan segala jenis serangan dilancarkan ke Penatua Huang. Jika itu orang lain, akan sangat sulit untuk menggunakan. Begitu banyak metode serangan sekaligus, karena hal itu terlalu mengganggu, dan mudah menyebabkan setiap metode serangan memiliki efek yang kecil. Namun bagi Ye Yunfei, dengan energi spiritual yang cukup dan 2 tubuh jiwa, tidak masalah sama sekali untuk melepaskan begitu banyak metode serangan sekaligus. Ke-11 Mind Eater juga melancarkan serangan bersama-sama, dan mereka menggunakan serangan emosional terbaik mereka. Tiba-tiba, emosi negatif yang kuat membanjiri Penatua Huang seperti lautan badai. Monster macam apa anak ini? Dia sebenarnya melancarkan begitu banyak serangan sekaligus. Dan ada 2 jenis energi yang sangat aneh, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Setelah Penatua Huang menekan Yan Xiaoquan dan yang lainnya, dia menggunakan energi jiwanya untuk merasakan sosok Ye Yunfei. Dia awalnya mengira Ye Yunfei pasti telah melarikan diri jauh, tetapi tanpa diduga, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di belakangnya dan melancarkan serangan. Dan ada banyak cara untuk menyerang, aneh sekali. Tiba-tiba, Penatua Huang sedikit bingung dengan berbagai serangan Ye Yunfei, dan tubuhnya menjadi stagnan. Gemuruh. Di bawah kendali Ye Yunfei, lusinan formasi di sekitarnya melancarkan serangan kekerasan pada saat yang sama,
menyemprotkan sinar energi formasi yang tebal, yang melesat ke arah Penatua Huang seperti hujan lebat. Faktanya, di antara berbagai metode serangan yang dilancarkan Ye Yunfei, kekuatan serangan dari lusinan formasi ini adalah yang terkuat. Dengan level formasi Ye Yunfei saat ini, bahkan Master Earth Immortal tidak dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat, apalagi True Immortal. Di bawah serangan umum dari lusinan formasi, Penatua Huang ini akhirnya merasakan tekanan. Dengan raungan, dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Lusinan naga hijau yang berubah dari energi muncul pada saat yang sama. Sinar energi menghalanginya. Meskipun dia menghancurkan sejumlah besar pancaran energi formasi dengan satu pukulan, dia merasakan sedikit sakit saat tinjunya bergetar. Penatua Huang terkejut dan menemukan bahwa kekuatan formasi ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, jadi dia harus menganggapnya serius. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu jahat, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat dan kemampuan formasi yang begitu kuat. Dia seperti monster kecil. Penatua Huang sedikit terkejut dan marah. Dia awalnya mengira akan terlalu mudah menghadapi kelima junior ini dengan kekuatannya. Namun kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei mengejutkannya. Ledakan. Pada saat ini, Hun Lao dan Ulat Sutra Naga Tanduk Emas bekerja sama untuk secara paksa memindahkan ruang di mana keempat Yan Xiaoquan berdiri, yang secara langsung mengurangi lebih dari setengah tekanan yang diberikan Penatua Huang pada mereka. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang waktu lagi, dan segera datang ke sisi Yan Xiaoquan dan empat lainnya. Dia mengayunkan lengan bajunya dan menggulung Yan Xiaoquan. Ledakan. Pada saat ini, Penatua Huang melepaskan energi jiwa yang sangat kuat, yang berubah menjadi pisau panjang, dan langsung menyapu Ye Yunfei dan yang lainnya. Energi kekuatan jiwa dari seorang master tingkat keabadian telah mencapai intensitas yang sangat menakutkan, dan dia dapat langsung menggunakan kekuatan jiwa untuk berubah menjadi berbagai senjata dan serangan. Dentang. Dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa meluncur keluar, memblokir pisau panjang, dan membuat suara benturan logam yang besar. Tubuh Ye Yunfei bergetar hebat, energi jiwa Penatua Huang begitu kuat sehingga kedua tubuh jiwa Ye Yunfei bergetar, membuatnya merasa pusing. Wah, kamu ingin kabur di depanku, itu tidak mungkin. Raungan keras terdengar, dan sosok Penatua Huang tiba-tiba bergegas ke sisi Ye Yunfei. Ini adalah Penatua Huang yang lain. Tepatnya, itu adalah tiruan dari Penatua Huang. Dan tubuh Penatua Huang masih bertarung melawan lusinan formasi itu. Hanya saja, keabadian sejati tingkat tinggi, kekuatan klon yang dipisahkan juga sangat menakutkan, dapat menghancurkan Xuanxian yang sempurna. Gemuruh. Penatua Huang ini mengaktifkan segel kuning, memperbesarnya terus-menerus, dan menekannya ke arah Ye Yunfei. Bab 2405. Kapan? Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan meninju, dan dengan dua pukulan berturut-turut, segel kuning itu terlempar ke belakang. Bagaimanapun, kekuatan tempur Ye Yunfei sangat dekat dengan keabadian sejati, dan dia bahkan bisa melawan keabadian sejati junior. Ye Yunfei masih bisa menghadapi klon dari keabadian sejati tingkat tinggi. Ayo pergi. Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan berbalik dan melarikan diri. Ye Yunfei belum memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Apa yang terjadi? Mengapa Penatua Huang berniat membunuh kami? Petik 2. Zhou Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, masih sedikit sulit dipercaya, karena sebelumnya di tempat pelatihan, Huang yang lebih tua ini secara pribadi telah mengajari mereka, junior dari Sekte Cahaya. Orang ini telah berkhianat, dia pasti membelot ke faksi gelap sekarang. Ye Yunfei sedikit terdiam. Ini saatnya, tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu benar, Penatua Huang memang telah menyerah pada faksi gelap kita. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, suara dingin terdengar, dan kemudian bayangan hitam muncul di kejauhan, berjalan menuju Ye Yunfei. Tidak, orang ini lebih kuat dan abadi sempurna. Bos Hun kaget dan langsung mengingatkan Ye Yunfei. Ledakan. Sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, tekanan energi yang luar biasa datang, seperti lautan badai. Ye Yunfei telah mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung. Dengan keras, kartu teleportasi luar angkasa meledak dengan energi teleportasi yang kuat, membungkus Ye Yunfei dan mencoba untuk berteleportasi. Ledakan. Bayangan hitam itu mengeluarkan selembar kertas rune hitam dan mengaktifkannya secara langsung, mengeluarkan sejumlah besar rune hitam dan secara paksa menutup ruang dalam sekejap.
Ye Yunfei berseru kaget. Transmisi kartu Space Samsara sepertinya terganggu, dan untuk sesaat, dia tidak bisa segera berteleportasi. Cepat dan masukkan beberapa kristal peri luar angkasa ke dalam kartu teleportasi luar angkasa. Ulat sutra naga bertanduk emas dan aku akan mengganggu ruang ini dan melemahkan segel jimat ini di luar angkasa. Kata orang tua itu. Oke, Ye Yunfei segera memasukkan sejumlah besar kristal peri luar angkasa ke dalam kartu teleportasi luar angkasa, dan kemudian melanjutkan mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas bergerak bersama, menampilkan energi luar angkasa mereka untuk mengganggu ruang ini. Hei, nak manusia, senjata ajaib di tanganmu ini sangat bagus, tapi kamu tidak bisa berteleportasi di depanku. Senjata ajaibmu ini milikku. Petik 2. Sosok hitam itu berdiri tidak jauh dari sana, melihat kartu teleportasi luar angkasa di tangan Ye Yunfei sambil mencibir. Dia sangat yakin dengan jimat hitam itu, karena itu adalah senjata ajaib milik ruang dan waktu lain, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tangkap orang-orang kecil ini dulu, dan bawa mereka kembali. Bayangan hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Fiuh. Lusinan sosok hitam terus bermunculan dan mengelilingi Ye Yunfei. Semuanya adalah makhluk dari faksi gelap. Ingin senjata ajaibku. Sayang sekali Anda tidak memiliki kemampuan ini. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba merasa bahwa kartu teleportasi luar angkasa dapat diteleportasi. Ye Yunfei sudah lama mengetahui bahwa semakin banyak energi luar angkasa yang diisi ke dalam kartu teleportasi luar angkasa ini, semakin kuat kemampuan teleportasinya. Tepat ketika Ye Yunfei hendak berteleportasi, mendengus. Tepat ketika tidak ada seorang pun di sisi baiknya. Petik 2. Terdengar dengusan dingin. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Dengan lambaian tangannya, sebuah bola putih terbang keluar, dan kabut energi putih yang besar melonjak keluar dari bola itu, langsung menghancurkan segel ruang ini. Kertas jimat hitam terpaksa mundur jauh. Bola putih ini adalah senjata ajaib yang ampuh. Bang bang, dengan lambaian lengan bajunya, lelaki tua berjubah putih itu menyapu, menghancurkan lusinan sosok hitam yang mendekati Ye Yunfei, mengubahnya menjadi kabut darah. Melihat ini, bayangan hitam di kejauhan mau tidak mau mengecilkan matanya. Itu Penatualin. Penatualin ada di sini untuk menyelamatkan kita. Petik 2. Keempat Yan Xiaoquan tidak bisa menahan kegembiraan saat mereka melihat lelaki tua berjubah putih itu. Mendengus. Huang Qiang, saya sudah lama curiga Anda punya masalah. Benar saja, aku tidak menyangka kamu akan berjalan bersama faksi gelap. Petik 2. Pria tua berkulit putih itu memelototi Penatua Huang, dan dengan tegas menegurnya. Mendengus. Lin Lianzu, sejak kamu bertemu denganku hari ini, aku tidak bisa berkata apa-apa. Bunuh saja kamu. Petik 2. Wajah Penatua Huang menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Haha, Huang Qiang, kamu ingin membunuhku. Saya tidak tahu berapa berat badan Anda. Petik 2. Lin Lianzu tertawa marah setelah mendengar kata-kata Huang Qiang. Fiuh. Pada saat ini, dua sosok hitam yang memancarkan aura kuat langsung muncul di samping Huang Qiang. Inilah dua makhluk abadi lainnya. Keabadian sejati yang sempurna, keabadian sejati tingkat tinggi. Dua makhluk abadi dan Huang Qiang bergegas ke Lin Lianzu bersama-sama, dan segera mulai bertarung. Lin Lianzu memiliki kekuatan keabadian sejati, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, tetapi dengan 1 lawan 3, dia segera dirugikan. Lin Lianzu, apakah kamu masih keras kepala sekarang? Huang Qiang berkata dengan bangga. Anak muda, cepat kabur. Aku mungkin tidak bisa melindungimu. Petik 2. Pada saat ini, melihat Ye Yunfei berdiri di sana menonton, Lin Lianzu tidak bisa menahan sedikit marah, dan mendesak Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, aku pergi. Ye Yunfei mengangguk. Hei, wah, denganku di sini, kamu tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Bayangan hitam di kejauhan telah menatap Ye Yunfei. Melihat ekspresi Ye Yunfei, dia tahu bahwa Ye Yunfei ingin melarikan diri. Dia mengulurkan jarinya, dan kertas jimat hitam meledak dengan energi penyegelan yang kuat, langsung menutup ruang di mana Ye Yunfei sedang berdiri. Nah, apakah kamu membunuh pengumpul sumber daya faksi gelap kita dan mencuri tas harta karun mereka? Sekarang kamu harus membayar harga atas perbuatanmu. Bayangan hitam itu berkata dengan dingin.
Jadi begitu, setelah mendengar apa yang dikatakan bayangan hitam ini, Ye Yunfei akhirnya mengerti mengapa Tuan Kegelapan ini tiba-tiba mendatanginya. Belum lama ini, di medan perang kuno itu, Ye Yunfei memenggal beberapa makhluk gelap dan merampas semua tas kain hitam dari mereka. Sebelum makhluk gelap itu dibunuh, mereka menyebut diri mereka pengumpul sumber daya. Tampaknya para penguasa faksi gelap di depan kita ini ada di sini khusus untuk beberapa pengumpul sumber daya. Pantas saja para penguasa faksi kegelapan ini mendatangiku tak lama setelah aku keluar dari medan perang kuno itu. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Bergemuruh, Ye Yunfei mendesak kartu teleportasi luar angkasa di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas juga bersiap untuk menampilkan energi luar angkasa mereka bersama-sama untuk melawan segel kertas jimat hitam. Ledakan, kali ini, kekuatan teleportasi yang dikeluarkan oleh kartu teleportasi luar angkasa sangat kuat, dan mereka berhasil berteleportasi bersama Ye Yunfei dan 5 orang. Mendengus, tanpa diduga, kekuatan teleportasi token itu begitu kuat. Petik 2, bayangan hitam di kejauhan berkata dengan marah. Oh tidak, biarkan orang-orang kecil itu pergi, fakta bahwa aku berlindung di faksi gelap pasti akan terungkap, dan aku tidak bisa kembali ke faksi terang. Petik 2, Huang Qian, yang mengepung Lin Lianzu, melihat Ye Yunfei berhasil melarikan diri di bawah penindasan Tuan Kegelapan itu, dan wajahnya sangat jelek. Dia juga berpikir jika dia membunuh junior Lin Lianzu dan Ye Yunfei, dia bisa kembali ke faksi Guangming dan terus menjadi agen rahasianya. Kamu pantas mati. Bayangan hitam itu melambaikan kembali kertas jimat hitam itu, dan dengan sekejap, dia bergegas menuju Lin Lianzu dengan tatapan mematikan. Dengan kekuatannya, dia tidak mampu menghentikan seorang junior untuk melarikan diri, yang membuatnya menahan amarahnya. Sekarang dia ingin menebar api ke Lin Lianzu. Bayangan hitam ini memiliki kekuatan keabadian sejati. Dengan bergabungnya dia, Lin Lianzu, yang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan lebih malu, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Sepertinya Penatua Lin dalam bahaya. Pada saat ini, Ye Yunfei muncul di kejauhan, mengamati situasi pertempuran dari kejauhan, dan berkata dengan cemberut. Mereka berempat, Yan Xiaoquan, berdiri di samping Ye Yunfei. Mereka ada 4 dan hanya ada 1 Penatua Lin. Tentu saja akan sulit mengalahkan mereka. Yan Xiaoquan berkata dengan cemas. Saya segera mengirim pesan untuk kembali ke pangkalan, dan membiarkan tetua lain di pangkalan datang untuk menyelamatkan Penatua Lin. Wang mengeluarkan slip giok dan bersiap mengirim pesan. Itu sudah terlambat. Pada saat para tetua dari pangkalan tiba, saya khawatir sesuatu telah terjadi pada Penatua Lin. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Lianzu saat ini sedang dikepung oleh 4 makhluk abadi sejati, 2 makhluk abadi sejati tingkat tinggi, dan 2 makhluk abadi sejati yang sempurna. Dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Ayo lakukan ini, masukkan senjata ajaib luar angkasaku, dan aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan Penatua Lin. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Saudara Ye, apakah kamu ingin menyelamatkan Penatua Lin? Tetapi mereka yang bertarung dengan Penatua Lin semuanya adalah master abadi sejati, dan 2 di antaranya adalah abadi sejati yang sempurna. Petik 2, Yan Xiaoquan dan 4 lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan Wang segera berkata, Ye Yunfei, aku tahu kekuatanmu bagus, tetapi dengan kekuatanmu, kamu pasti tidak akan bisa membantu Penatua Lin, jadi jangan mengambil risiko. Yan Xiaoquan menasihati. Tidak apa-apa, aku punya solusinya, kata Ye Yunfei, bersambung.